Sebelum kita memulai paparannya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Ibu Dekan, Ibu Dr. Sri Mariati. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, yang saya hormati Pak Miming Miharja, selaku Koordinator Program Profesi Insinyur di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, yang saya hormati Ibu Ayu Andani, Ibu Maya Safira, juga rekan-rekan mahasiswa dari program studi perencanaan wilayah dan kota dan program studi transportasi, juga Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir secara online. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Luki ini di kampus. Jadi Pak Luki ini juga selain sebagai advisory board atau dewan penasehat Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, khususnya untuk program studi magister dan doktor transportasi, juga adalah alumni dari teknik industri ya Pak ya, angkatan 88. Jadi selamat datang kembali di kampus tercinta ya Pak ya. Ya. Nah, pada kesempatan ini tentu merupakan kesempatan yang sangat membanggakan bagi kami Pak Luki, karena Pak Luki nanti akan memberikan kuliah umum dan juga sebetulnya masukan bagi kami untuk mengembangkan kurikulum ya, khususnya untuk program magister dan doktor transportasi dan perencanaan wilayah dan kota. Jadi nanti Pak Luki akan memaparkan bagaimana pentingnya aspek finansial ya atau pembiayaan di dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan juga ini mungkin menjadi perhatian kita juga, akan menjadi catatan juga bagi kami ya di dalam mengembangkan kurikulum untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini di dalam mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, sebelumnya kami menyampaikan Pak Luki, jadi SAPPK ini mempunyai visi untuk menjadi institusi yang inklusif, adaptif, dan fleksibel terhadap permasalahan bangsa dan pencapaian reputasi internasional. Nah, jadi dalam kerangka inilah kami sangat membutuhkan masukan dari advisory board atau Dewan Penasehat ya dalam pencapaian visi SAPPK. Nah, tadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Luki dan terima kasih banyak atas masukannya, dan mungkin nanti kami akan terus meminta masukan Pak Luki karena sifatnya memang kalau khusus terus baru absen. Pembaharuannya terus dilakukan, jadi tidak berhenti begitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin bahwa kuliah dari Pak Dirjen ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri atas sambutannya. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan paparan. Sebelum itu akan saya panggilkan moderator untuk sore hari ini, Ibu Ayu Andani. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, Pak Miming, Pak Aswin, Bu Dekan, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita mendapat kehormatan untuk memperoleh begitu ya kuliah tamu dari Bapak Luki Alfirman. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Mungkin banyak dari kita sudah tahu siapa beliau begitu ya. Namun izinkan saya untuk memperkenalkan kembali beliau dan capaian-capaiannya selama berkiprah atau berkarir begitu ya. Beliau sempat menjabat sebagai PLT Direktur Utama LPDP gitu. Lalu juga menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang kebijakan penerimaan negara. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, di sini sebagai Chief of Staff dari Menteri Keuangan. Lalu beliau juga sempat menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan juga Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beliau memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pajak ya Pak ya. Lalu kemudian seperti tadi juga sempat disinggung oleh Bu Dekan, Pak Luki sendiri itu memperoleh gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung dari program studi teknik industri, lalu meneruskan master di bidang economics di University of Colorado, Amerika Serikat, dan meraih PhD di bidang economics dari University of Colorado, Amerika Serikat. Nah, ada banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan begitu ya di bidang internasional maupun nasional begitu, dan juga beliau sempat memperoleh penghargaan Ganesha Praja Manggala Bakti Utama dari Institut Teknologi Bandung. Ini adalah penghargaan untuk pejabat pemerintah begitu ya yang sudah melakukan suatu pencapaian luar biasa dan melakukan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat begitu, dan juga beliau banyak sekali melakukan inovasi-inovasi misalnya dalam memprakarsai penerbitan Global Green Sukuk dan Green Sukuk Retail yang adalah merupakan penerbitan sovereign pertama di dunia. Lalu beliau juga memprakarsai inovasi platform ISBM, yaitu platform untuk penjualan SBM retail secara online. Lalu ada juga beliau memprakarsai penerbitan Sustainable Development Goals Bonds yang fokus pada kegiatan atau proyek bertema sosial. Juga ada banyak sekali inisiasi framework pengelolaan risiko keuangan negara begitu. Jadi sudah sangat tepat begitu ya kita Pak Luki ini akan memberikan kuliah umum dengan topik pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan gitu. Supaya tidak lama lagi, silakan Pak Luki mungkin bisa memulai kuliah umumnya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dekan, para sivitas akademika, Pak Miming, Pak Aswin, adik-adik mahasiswa, Pak Miming ada alumni itu di belakang penyusup dia. Senang sekali ya bisa back to campus. Makasih Bu Dekan telah mengundang kami. Saya diminta Pak Miming. Pak Miming ini teman saya. Tapi kalau dulu Pak Miming itu nongkrongnya di perpus, kalau saya nongkrongnya di lapangan basket. Terus sama si Pak If itu tuh di belakang. Nah, jadi ya sore ini insya Allah saya lebih ingin memberikan, sebetulnya ini lebih sharing session lah, bukan kuliah umum. Saya diminta waktu itu oleh teman-teman Pak Miming, Bu Dekan untuk menjadi anggota advisory board dari jurusan, saya tahunya planologi, artinya planologi. Ya, yang saya sampaikan adalah dengan latar belakang saya, pendidikan, pekerjaan saya, kontribusi apa yang bisa saya berikan sebagai anggota advisory board. Nah, ini relevan dengan yang akan saya sampaikan sore hari ini. Jadi nanti adik-adik sekalian, kalian sekolah, planologi ini ilmu yang sangat kompleks, yang sangat susah. Kalian membuat perencanaan, kata kuncinya kan perencanaan di sini. Perencanaan dengan mempertimbangkan semua berbagai aspek, ya kan, mau aspek
tentang demografinya, geografinya, sosial, politiknya, budaya, dan seterusnya. Ya kan? Nah, nanti seringkali kita pengen buat rencana, kita pengen, ini kan problem klasik manusia. Kita begitu banyak hal yang kita inginkan, tapi ternyata kita punya keterbatasan. Oke, jadi biasanya kita sebutnya namanya budget constraint. Kalau kita adik-adik sekalian sebagai individu aja, ya kan, wah kita pengennya banyak banget nih, ya shopping list kita istilahnya tuh panjang banget. Nah tapi kita punya keterbatasan nih, ya kan, keterbatasan itu biasanya dua, dari sisi budget, satu lagi dari sisi waktu. Kita ingin banyak hal, tapi waktu kita cuma 24 jam sehari. Kalian dapat uang saku dari orang tua kalian misalnya, ya itu uang saku kalian. Pengen nonton, pengen beli mobil, pengen jalan-jalan, tapi punya keterbatasan. Sama juga nih dalam konteks kita nanti kalian bekerja. Wah, nanti kalian come up dengan ide-ide yang cemerlang. Saya pengen membangun gedung seperti ini. Kita lagi merancang IKN nih sekarang. Harusnya kayak begini. Tapi nanti pada kenyataannya kita akan menghadapi tantangan, masalah, yaitu adanya keterbatasan dana yang kita punya. Makanya hari ini yang ingin saya share dengan adik-adik sekalian adalah judulnya lihat, pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Jadi keywordnya 3. Oke, 1, pembiayaan kreatif. Kenapa ada pembiayaan, ada kreatif? Tadi saya sampaikan, kalau kita pakai pembiayaan biasa aja, nggak cukup nih. Kita harus kreatif. Nah, gimana kreatifnya? Nah, coba kita lihat nanti apa yang kita sudah lakukan. Untuk apa? Untuk pembangunan infrastruktur. Kita ini gap infrastruktur kita masih begitu besarnya. Kalian jangan lihat hanya di Jawa, kalian jangan lihat hanya Jakarta atau Bandung. Kita lihat ke pelosok sana. Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita punya 17.000 pulau. Amerika, Australia, Cina itu adalah negara besar. Tapi mereka adalah negara dalam satu kontinen, satu daratan. Jadi tantangan konektivitas itu enggak seberat Indonesia misalnya. Dan kita bicara bukan hanya infrastruktur yang sifatnya tradisional, jalan, jembatan, airport, bandara. Sekarang kita bicara juga tentang digital technology. Bagaimana kita bikin konektivitas antar pulau tadi. Nah, kita ingin membangun infrastruktur. Keyword kedua, infrastruktur. Nah, keyword ketiga adalah yang berkelanjutan. Apa sih maksudnya berkelanjutan? Kita ini hidup di bumi ini. Yang sayangnya hanya satu. Jadi kita nggak pengen nih, ya, bumi ini dihabiskan, tanda kutip, oleh kita sendiri. Kita ingin merawat bumi ini supaya bisa juga dimanfaatkan oleh anak cucu kita generasi mendatang. Makanya kita ingin mempunyai infrastruktur yang sifatnya sustainable, yang berkelanjutan, yang green, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat, ternyata untuk membangun infrastruktur berkelanjutan, itu ternyata seringkali membutuhkan cost, biaya yang lebih tinggi. Nah, gimana? Oke, ini nih problem kita sebagai manusia. Hidup adalah pilihan. Kita mau sekarang, kita kan mau mengejar pembangunan, makanya kesejahteraan saya saat ini. Ya oke. Akhirnya tapi bisa merusak lingkungan. Bisa merusak tadi bumi yang hanya satu aja nih. Mau nggak kita mewariskan bumi ini yang masih baik untuk anak cucu kita? Itu yang coba kita bahas di hari ini. Yang kedua, nanti kalau ada waktu, saya juga ingin bercerita, sharing tentang yang lagi rame ini, kebijakan subsidi BBM. Kenapa sih? Ya kan? Ini apa langkah terbaik, ya kan, untuk menaikkan subsidi BBM dan harga subsidi BBM? Nanti kita lihat. Oke, next. Next lagi langsung. Terus, nah, ini tadi saya potret kebutuhan infrastruktur kita atau kita bilang infrastructure gap-nya. Yang sebelah kiri sini
kita coba memetakan, kita coba menghitung. Ini dari RPJM, Rencana Penjagaan Menengah Nasional yang dibuat oleh Bappenas. Untuk 5 tahun, sejak 2020, kita membutuhkan 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur. Duit semua. 6.500 triliunan. Oke. Terus kita hitung, ya kan? Tadi menutup infrastruktur gap kita. Kita hitung ternyata berapa sih sejak dulu atau di masa lalu infrastruktur itu, public infrastructure khususnya, itu hampir semuanya dibangun oleh pemerintah melalui dana pemerintah. Oke. Nah, terus kita hitung nih kemampuan pemerintah 5 tahun ke depan. Mungkin dari sejak 2020. Oh, ternyata kita kemampuan APBN kita, APBD kita, itu hanya sekitar kurang lebih 37%-nya. Sisanya gimana nih? Oke, bagaimana kalau kita mengutilisasi BUMN kita? Kita punya BUMN karya. Kita suntikan modal, mereka bisa leveraging, mereka bisa kita bangun infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, dan seterusnya. Ternyata cuma 21%-an. Ada gap sebesar kurang lebih 42%. Atau kurang lebih sebesar 2.700 triliun. Dari mana nih nutupnya? Bagaimana kalau kita mengundang swasta? Oke. Tapi apa sih masalahnya? Kenapa swasta berat atau bahkan nggak mau untuk berinvestasi infrastruktur? Coba kita lihat nature-nya atau karakteristik dari infrastruktur itu sendiri. Infrastruktur itu adalah long-term investment. Investment yang sifatnya jangka panjang. Balik modalnya itu lama. Ya kan? Nah, sementara namanya investasi, mereka kan pengennya ya semuanya aman, terjamin. Nah, padahal resikonya ini besar nih. Resikonya nanti bisa ditransaksikan dalam bentuk adanya additional cost. Bisa dalam bentuk namanya premium risk misalnya. Ya kan? Nah, jadi tantangan kita adalah bagaimana menyediakan pembiayaan infrastruktur jangka panjang supaya bisa menarik investor swasta tadi. Which is nggak gampang ternyata. Nanti kita bahas. Oke. Nah, makanya kita caranya seperti apa? Oke. Kita tadi bagaimana menarik investor sektor swasta. Bagaimana kita tadi mencari instrumen, skema pembiayaan yang sifatnya kreatif, inovatif. Nggak bisa yang tradisional lagi tadi hanya dibiayai oleh pemerintah misalnya. Kita ingin mungkin kemampuan pembiayaan dari ekonomi domestik, investor domestik itu mungkin terbatas. Bagaimana kita mengundang investor asing, global investors. Nah, satu lagi, kita juga mungkin ada berbagai kebijakan termasuk insentif yang bisa kita tawarkan kepada investor untuk bisa menarik mereka berinvestasi, membangun infrastruktur. Oke, next. Nah, tadi infrastruktur. Sekarang kita ngomong yang hijau-hijau tadi. Oke, kenapa sih Indonesia butuh? Ini sudah suatu kebutuhan sebetulnya. Kita concern terhadap perubahan iklim atau climate change. Sehingga kalaupun kita ngomongin infrastruktur, harusnya yang sifatnya tadi sustainable. Apa sih rasionalnya? Apa sih justifikasinya? Pertama, Indonesia itu ya, kita kan sangat rentan terhadap bencana alam. Kita selalu disebutkan we are sitting in the ring of fire katanya. Dan kita sangat vulnerable terhadap bencana alam. Maka kita harus rawat nih hati-hati bumi kita nih. Oke. Ini bisa dilihat, kalian bisa baca, tapi pada intinya adalah kalau kita nggak bertindak dari sekarang, kalau kita nggak mulai mengadres isu-isu tentang perubahan iklim, apa yang akan terjadi? Ini berkaitan dengan benar-benar basic needs manusia, kebutuhan dasar manusia. Air bisa menjadi langka.
pangan bisa menjadi langka, tanah kita nggak bisa lagi, nggak subur lagi, nggak bisa ditanami lagi misalnya. Itu masalah-masalah real, masalah-masalah konkret, dan it's happening. Jangan percaya sama Trump ya. Ini real. Nah itu yang harus poinnya adalah kita harus bertindak mulai dari sekarang. Kalau enggak kita akan terlambat. Oke, next saja. Nah, kemarin kita baru saja mengalami episode yang sifatnya extraordinary, sifatnya unprecedented, yaitu pandemi COVID-19. Kita sedang mulai pulih lagi nih, mulai recovery dari pandemi tersebut. Oke. Kita menuju yang namanya bukan back to normal. Kita menuju yang apa yang disebut new normal. Ekonomi seperti apa sih yang new normal? Gaya hidup apa? Kalian bersekolah, dulu bersekolah kita secara daring. Sekarang alhamdulillah kita bisa bertemu secara tatap muka. Kedepannya, ya hari ini kita aja hybrid ya. Saya berinformasinya kita hybrid sekarang. Apakah ini jadi tren yang akan berlanjut ke depannya? Bagaimana kita mengelola ekonomi? Nanti kota ini akan jadi seperti apa sih? Kalau dulu, ya kan orang selalu berkantor itu secara fisik. Sekarang banyak sekali orang berkantor udah bisa secara online. Jadi kalau kalian lihat di daerah perkantoran Jakarta misalnya, udah banyak kantor-kantor yang isinya kosong. Nah, pada intinya adalah ini kerjanya Bappenas nih. Tapi ini justru perencanaan itu di sini. Kita harus mulai merencanakan nih, ekonomi kita akan bertransformasi. Akan seperti apa? Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional. Salah satunya adalah bagaimana fokus kita untuk membangun perekonomian yang sifatnya lebih hijau. Nah, sama juga nih, ya kan, gampang ngomongnya gampang, ekonomi hijau, green economy, keren kayaknya. Tapi konkretnya ngapain sih kita? Next. Ini beberapa hitung-hitungan kuantitatif yang coba diproyeksikan oleh teman-teman Bappenas. Oke, coba manfaat apa sih kalau kita bisa benar-benar kita fokus, kita komit, bisa mendeliver pembangunan sifatnya hijau. Oke, ini angka-angkanya, ya kan? Kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Oh, kita lihat angka pertumbuhan kita bisa tingkatkan, bisa 5%, bisa lebih tinggi lagi 6% dan seterusnya. Oke, ini poin-poinnya kalau kita bisa serius, komit, ya kan, menjalankan pembangunan sifatnya hijau tadi. Nah, di sini kita di ITB ini orang teknik, ya kan. Oh, orang sipil, bagaimana kita merancang bangunan green building misalnya. Kalian di planologi merancang kota-kota yang sifatnya green. Nah, saya bicara tentang namanya apa ya? Dua sisi mata uang. Jadi kalau kita ingin membangun tadi green development, green infrastructure, mata uang sisi yang pertama adalah bagaimana kita what to do-nya. What to do-nya tadi kita ngerancang green building kan nggak gampang. Oh, ini harus kayak begini nih. Kita memanfaatkan matahari seoptimal mungkin. Oh, jalan itu kita pokoknya sediakan sebanyak mungkin public transportation. Dan seterusnya. Kita bicara yang tentang proyek atau programnya. Itu di satu sisi mata uang sebelah sini. Di sisi mata uang yang lainnya, gimana nih pembiayaannya? Ya kayak saya katakan tadi, kita maunya banyak. Dan kayaknya looks good. Tapi bisa nggak sih dieksekusi? Visible nggak sih? Nah, itu yang kita selalu perhitungkan. Teman-teman sekalian, sekolah planologi, nanti sebagai perencana istilahnya, sebagai planner. Nah, sekarang perspektifnya harus lebih besar nih. Dalam equation itu udah harus mulai dimasukkan.
Gimana financingnya? Coba next. Nah, Indonesia berkomitmen. Kita Paris Agreement, itu 2016, kita bilang, oke, kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, kita meratified namanya Paris Agreement, ini komitmen kita, dan kita sudah mensubmit namanya NDC. Apa sih NDC? Nationally Determined Contribution. Jadi istilahnya nggak OMDO nih. Ya, kita mengurangi emisi gas rumah kaca, gimana caranya? Mengurangi CO2 itu gimana caranya? Nah, ini komitmen kita sebelah kiri. Kita bilang, by 2030, tahun 2030, kita akan mengurangi sebanyak 29%. 29% itu dengan usaha sendiri. Kalau dapat international support, dapat bantuan dari internasional, kita targetnya bisa dinaikkan lagi menjadi 41%. By 2030, tahun 2030. Oke. Kemudian kita detailkan nih, gimana caranya? Oke. Nah, di tengah ini, kita ada namanya mitigation sama adaptation. Kalian bisa lihat, kita sudah identifikasi roadmap-nya seperti apa. Ternyata dari 2 sektor aja, sektor terbesar itu datang dari namanya forestry. Sebutnya biasanya FOLU, forestry and other land use. Kemudian yang kedua, energy and transportation. Termasuk sini penggunaan fossil fuel dan sebagainya, batu bara masuk di sini. Intinya yang mau saya sampaikan, kita udah punya nih rencananya, per sektornya. Apa yang mau dikurangi berapa, deforestasi itu kalau lihat 29%, 497 metric ton CO2 equivalent. Dan seterusnya. Ini udah punya nih kita rencananya nih. Oke. Kita sudah punya namanya Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2060. Nah, sama nih. Teman-teman kan sebagai planner. Ini udah punya kita rencananya nih mau ngapain. Nah, coba lihat yang bagian bawah. Terus kita hitung. Ini ada 2 approach, tapi kurang lebih angkanya sama lah. Ternyata untuk mencapai itu semua, itu butuh berapa? 241 billion US dollar. Atau yang di bawahnya itu 263 billion US dollar. Oke. Kurang lebih berapa nih? Kalau 41 itu sekitar 3.200 triliun rupiah. Kalau kita ingin berkomitmen mencapai itu, kita butuh 3.200 triliun rupiah. Sampai dengan 2030. Nggak murah, nggak gampang ternyata. Next. Nah, kemudian dunia berkomitmen nih. Kalian mungkin boleh dengar namanya net zero emission. Ini inisiatif baru. Jadi yang tadi yang NDC ini belum selesai, sekarang dunia sudah mulai punya komitmen bahwa, look, ayo kita bersama-sama. Kita ingin menuju apa yang disebut namanya net zero emission. Nah, dunia itu mencanakannya itu sampai 2050 itu kok bisa sudah net zero emission. Nah, Indonesia, oke, kita mungkin berat nih. Kan kita bilang kita berkomitmen akan mencapai net zero emission by 2060, 2060 atau sooner atau lebih awal. Jadi intinya ya kan kita ini pembangkit listrik kita itu banyak di support atau memakai batu bara, which is yang dianggap itu paling polluted. Jadi dan kita sudah punya kontrak jangka panjang, kontrak baik dengan misalnya penyedia listrik itu oleh yang sifatnya swasta, itu bisa 20 tahun, 30 tahun ke depan. Dan PLN itu biasanya punya kewajiban closing namanya take or pay. Dia pokoknya udah komitmen akan ngambil. Nah, dengan komitmen seperti itu, ya kan susah dong kita mendapatkan mencapai net zero emission tadi. Nah, bagaimana caranya? Bisa nggak ya kita retire, kita pensiunkan dini, kan PLTU batubara tersebut,
diganti dengan pembangkit listrik yang lebih renewable, yang lebih ramah lingkungan. Itu idenya. Tapi kan nggak gampang. Sama juga nih, costly juga. Kita sudah punya komitmen, sudah punya kontrak. Kalau kita habis kontrak ya kita disu dong. Nah, gimana nih kita nih mencapai net zero emission? Tapi kok nggak dari sekarang, ya tadi bumi kita ini makin deterioration. Nah, ini nih tantangan kita bersama. Apalagi Bapak Ibu sekalian, adik sekalian sebagai perencana, planner. Ya harus ngapain? Oke, next. Nah, masuklah saya ke yang namanya pembiayaan kreatif. Yang saya sampaikan tadi, kenapa kreatif? Ya, dulu saya membandingkannya dengan kondisi awal. Di mana dulu itu hampir semua proyek infrastruktur itu dibiayai dari APBN, dari dibangun oleh pemerintah. Oke, tadi saya di awal udah bilang kan, nggak mungkin, nggak akan cukup nih. Government cannot bear all the cost, nggak cukup. Nah, kita memikirkan nih berapa skema-skema yang sifatnya tadi inovatif yang atau kreatif financing kita sebutnya. Nah, ada 4 ini, saya sebenarnya banyak tapi yang utama mungkin 4. Ada namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, bahasa Inggrisnya Public Private Partnership. Kemudian kita ada namanya Blended Finance. Apa itu Blended Finance? Nanti saya akan juga memaparkan namanya SDG Indonesia One. Ini suatu platform bagaimana membangun yang menunjang atau mencapai SDG goals kita. Kemudian juga kita menerbitkan bonds, thematic bonds. Ada namanya green bond, SDG bond. Apa tuh? Oke. Coba next. KPBU. Jadi saya sampaikan tadi nih. Ada investor mau invest di Indonesia. Mau membangun infrastruktur. Mungkin nggak tahu, adik-adik udah pernah dengar kasus Karhabodas? Pak Miming ingat nggak Karhabodas? Ya itu sama tuh. Atau intinya gini lah, ada investor datang ke sini, udah dapat konsesi, kepala daerahnya ganti, mereka udah berinvestasi, konsesinya dicabut dikasih ke orang lain. Itu real terjadi. Nah, kalau ada kayak gitu, gimana orang mau berinvestasi? Takutlah orang berinvestasi di Indonesia. Ya kan? Apalagi saya bilang tadi, infrastruktur itu investasi yang sifatnya jangka panjang. Konsesi tol itu bisa 20 tahun, bisa 30 tahun misalnya. Nah, mereka pengen kepastian. Nah, makanya kita bilang namanya di sini PPP, Public Private Partnership, berpartner kita nih. Oke. Nah, coba kita lihat mulainya di tengah, BUP. Misalnya kita contoh KPBU itu mau bikin jalan tol, kita punya namanya proyek Pelaparing dibangun oleh Kementerian Kominfo. Kita punya proyek air minum di Umbulan. Contoh-contoh proyeknya. Oke, jadi BUP ini dari tengah dulu nih. Ini investor bekerja sama. Ya. Dia membuat namanya Special Purpose Vehicle, BUP lah kita sebutnya. Oke, dia bisa berpartner, bisa sendiri, investor sendiri, bisa. Makanya sini selalu mereka ada equity, ada penyertaan modal, kemudian mereka nyari financing dalam bentuk utang. Oke. Kemudian mereka membiayai satu proyek. Tadi misalnya proyek Palaparing. Dibangun oleh mereka, nah nanti mereka ada namanya ke kanan itu layanan infrastruktur. Ya tadi Palaparing. Kan menyediakan sinyal. Nanti kan penggunanya ya kan membayar namanya user fee. Yang sebelah kanan itu ada user payment. Dibayar tuh untuk mencicil tadi kan. Mencicil membangun proyek tadi. Oke, yang sebelah kanan jelas ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini kan namanya PJPK itu pemilik proyek. Di atas itu kiri misalnya bisa kementerian lembaga. Tadi kan namanya Kominfo itu Palaparing itu pemilik proyeknya adalah Kominfo.
Ya kan, dia pemilik proyeknya, namanya PJPK. Oke. Nah, PJPK ini memberikan nih, ya kan, hak pengusahaan. Saya kasih nih, kalian bangun, saya kasih hak penguasaan. Ya kan? Itu yang di dealnya dengan PJPK-nya. Nah, yang penting sebelah kiri sini nih. Oke, dukungan pemerintah. Tadi proyek infrastruktur itu misalnya ini untuk public services. Nah, seringkali kalau hitung-hitungan komersialnya itu nggak masuk. Nah, di sinilah butuh dukungan pemerintah. Oke. Yang kedua, kalau kita menggunakan investor, ya kan, kita kan harus bikin namanya feasibility study. Feasibility study-nya itu harus detail, harus solid, yang menunjukkan bahwa proyek ini memang bagus. Jadi bedanya gini, kalau kita dibangun dengan duit pemerintah, ya loosely speaking ya kita bikin procurement plan-nya dan sebagainya, hitung-hitungannya bisa kita. Oh, proyek ini butuh 1 triliun. Ya. Kalau kita menggunakan investor, kita feasibility itu akan jauh lebih dalam, akan jauh lebih detail. Ya kan kita ingin meyakinkan investor. Termasuk revenue stream-nya gimana? Ada nggak pendapatannya? Oh, berapa demand-nya? Jalan tol. Oh, 1.000 sehari, 2.000 sehari. Berapa nih yang angkanya paling real lah. Nggak terlalu over projection misalnya. Nah, itu kan harus dihitung benar-benar. Ya kan investasi ini kan nilainya triliunan, bukan nilai yang murah, bukan nilai yang kecil. Itu bedanya kalau kita sudah mengundang investor, termasuk investor asing, kita harus membuat feasibility study itu yang jauh lebih dalam, jauh lebih detail. Nah, KL, Kementerian Lembaga, Pemda, kalau kalian lihat, saya dapat surat dari Pak Ridwan Kamil. Saya mau bangun LRT. Sama nih semua, shopping list-nya banyak keinginan. Oke. Nah, sekarang LRT terus gimana? Harus didetailkan nih LRT mau seperti apa, jalurnya mau kemana, demand-nya akan sebesar apa, berapa nanti tarifnya, dan seterusnya. Nah, seringkali pemilik proyek, dalam hal ini dari kementerian maupun Pemda, nggak punya kapasitas. Pengennya banyak, tapi nggak punya kapasitas. Tapi kita tahu ini penting. Oh, kita penting nih untuk membangun waste management, pengelolaan TPA, sampah. Kita perlu nih menyediakan air bersih untuk rakyat kita. Nah, disinilah diberikan fasilitas namanya Project Development Fund. Ini dari pemerintah. Ayo kita bantu untuk membuat FS-nya. Itu contoh bentuk intervensi, bentuk kebantuan pemerintah. Itu namanya Project Development Fund. Jadi untuk proyek itu kita bantu untuk bikin feasibility study-nya. Supaya proyek itu jadi kita detailkan ya nanti supaya bisa layak untuk dijual ke investor. Investor lihat, oh ini proposalnya itu kredibel. Kita punya Viability Gap Fund. Viability Gap Fund sih apa sih? Ya pada intinya adalah ini subsidi konstruksi. Namanya kalau kita mau bikin tadi TPA untuk pengolahan sampah, mau kita air minum. Kalau dihitung-hitung harganya itu tinggi banget. Itu nggak akan affordable lah bagi rakyat. Tapi kita kan tahu ini basic needs buat masyarakat. Jadi gimana? Pemerintah step in, memberikan namanya VGF, Viability Gap Fund. Kita kasih nih subsidi. Konstruksinya harus 1 triliun, kita hitung-hitung IRR-nya, internal rate of return-nya, itu kecil sekali. Nggak masuk. Kalau tanpa bantuan pemerintah. Ya udah kita bantu deh Viability Gap Fund-nya. Kita bantu 300 miliar. Kita suntikan nih buat konstruksi yang 1 triliun jadi 300 miliar. Nambahin 300 miliar. Jadi tinggal 300 miliar. Dihitunglah oleh swastanya tadi, oleh investornya. Masuk lah hitung-hitungannya. Oh masuk. Itu namanya VGF.
Terakhir penjaminan pemerintah. Tadi misalnya, ini terutama political risk. Tadi kalau ada pergantian rezim pemerintah di daerah, konsesinya dicabut, gimana? Paling investasinya tadi investasinya sifatnya long term, 10 tahun, 20 tahun. Ya udah, pemerintah akan menjamin. Kalau ada event seperti itu, pemerintah akan step in. Oke, itu yang disebut penjaminan pemerintah. Nah, itu yang kita lakukan nih, bikin suatu sistem sedemikian rupa yang disebut namanya KPBU. Next. Nah, tadi yang saya sampaikan ini cepat saja, kita ada 4 pilarnya, ya kan? Supaya ini tadi kredibel, orang akan selalu lihatnya ada nggak landasan hukumnya. Ya kan? Orang berinvestasi, nanti mereka lihat hak saya terjamin apa enggak. Oh, makanya landasan hukum menjadi penting. Tadi saya sampaikan dukungan fiskal yang PDF, Project Development Fund, VGF itu sudah kita sediakan. Secara kelembagaan, siapa nih yang menjalankan? Tadi mau bikin visibility study, siapa yang mau ngebantuin kita? Siapa yang memberikan penjaminan? Kita bentuklah namanya SMV, Special Mission Vehicle-nya dari Kementerian Keuangan. Kita punya namanya PT SNI, kita punya PT PII. Itu yang memberikan tadi penjaminan, yang memberikan credit enhancement. Supaya ini bisa jalan, konkret jalan. Nah, terakhir, next. Nah, ini yang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kami mulai memikirkan KPBU itu sejak 2005. 2005. It took years, bertahun-tahun sampai akhirnya sistem ini bisa jalan. Dan alhamdulillah bentuknya ini semacam eksponensial. Di awal itu kita benar-benar berjuang terik-tarik karena kita membangun trust. Investor ini percaya nggak sih dengan sistem ini? Nah, kalau kita lihat di sini, alhamdulillah sudah ada 31 proyek yang ditandatangani. Keseluruhan itu kita ada 50 proyek. Kalau lihat 50 proyek tadi, 14 itu sudah operasi. Tadi misalnya Palaparing ada 3, yang barat, tengah, dan timur misalnya. Jalan tol, itu semua lihat di sini ada distribusinya. Jadi 14 yang udah operasional, 12 lagi konstruksi, commercial close 5 project, lagi bidding transaction 2 project, masih preparation 15 project. Yang sudah jadi, yang 26 ini, coba kita lihat. Yang 50 ini, dari sektornya pun bermacam-macam. Paling besar itu memang dari roads, ini jalan tol, tapi kita juga punya misalnya water, energy, transport, dan seterusnya. Jadi poinnya adalah, alhamdulillah, skema KPBU ini sebenarnya sudah jalan, tested, proven. Ini akan kita dorong terus. Tapi itu tadi bahwa bottom line-nya adalah kalau kita ingin mengundang investor, mau investor asing domestik, ya kita juga tahu dong mereka menanam uang nggak kecil, ya kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Harus come up dengan proposal yang sebaik-baiknya, sekredibel mungkin. Ya kalau nggak laku proyek kita. Oke, next. Yang kedua, blended finance. Nah, ini kayaknya kayak agak-agak silly ya, tapi begini. Zaman dulu, satu proyek itu sudah dibiayai dari satu sumber of financing. Kita bisa aja kan pinjam dari Bank Dunia misalnya, pinjam dari JICA, ya kan? Kita proyek itu bisa dibangun dari APBN, dari APBD. Kita punya instrumen namanya Sukuk Project. Banyak sekali kita instrumen-instrumen tersebut, termasuk tadi KPBU. Nah dulu itu ya satu proyek cuma satu. Oh yang proyek ini buat dibangun KPBU ya. Oh proyek ini dibangun dari pinjaman luar negeri ya. Nah terus kita sadari nih, yang namanya aja blended finance. Kita blend lebih dari 1, 2, 3 atau 4, ya kan? Sumber biaya itu coba kalau kita blended seperti apa?
intinya sebenarnya risk sharing. Ya kan? Kembali lagi infrastruktur itu investasi yang sifatnya beresiko. Oh, dengan adanya beberapa skema atau sumber daya kita gabungkan, ini kita bisa mengoptimalkan risk sharing-nya sehingga harusnya cost-nya bisa lebih optimal atau bisa lebih rendah. Itu pemikirannya. Nah, konkretnya lagi nih, saya cuma memberikan satu contoh, ya kan, bahwa kita membangun kereta api di Makassar Parepare. Oke. Nah, ada ruas yang dibangun dengan KPBU, ada yang dibangun dari namanya Sukuk Project. Tahu Sukuk? Sukuk itu adalah obligasi, nanti saya akan terangkan ya, obligasi yang berbasis syariah. Nah, ini kita pakai untuk membangun ruas yang ini nih, yang BCD. Oh, yang segmen F-nya itu dibangun oleh KPBU. Oke. Kembali lagi ini terobosan. Next. Yang berikutnya SDG Indonesia One. Apaan tuh SDG Indonesia One? Kita memfasilitasi. Oke. Ada nih calon-calon investor. Termasuk namanya ada Multilateral Development Bank, MDB kita sebutnya, kayak Bank Dunia, ADB, Asian Development Bank, Islamic Development Bank. Ada namanya fund-fund yang sifatnya green, ada tuh, dan banyak. Nah, mereka punya concern atas pembangunan yang sifatnya green. Kalau pembangunan yang sifatnya green, mereka willing, mereka mau memberikan rate yang lebih rendah. Karena mereka punya misi untuk membangun yang sifatnya green. Ada namanya filantropis. Apa itu filantropis? Yaitu Bill Gates itu dia filantropis. Mereka tuh uang udah kelebihan duit. Nah, mereka pengen punya, ya kalau kita bilang semacam CSR. Mereka mau membangun, Bill Gates itu sangat concern waktu dengan misalnya bagaimana menghilangkan malaria misalnya. Nah, dana filantropis itu banyak nih, termasuk mereka concern terhadap yang sifatnya green. Nah, tapi sama juga, mereka mau datang ke Indonesia. Nah, terus mereka lihat, oh ini ada program air bersih. Nah, mereka kan tapi ragu, ini benar nggak proyeknya ya? Ya kan? Coba kalian bayangkan, kalian punya duit, kalian pergi ke negara Afrika yang nggak jelas di sana. Ada konflik. Ya, terus kalian mau, wah ini memang lagi kelaparan nih. Kita mau kayaknya perlu deh kita ngebantu mereka. Yuk kita bikin proyek air bersih di sana. Gimana kalian yakin buat investasi kalian itu yang very noble, sangat mulia, itu benar-benar jalan. Nah, sama nih orang Indonesia seperti itu. Oh, saya pengen ngebantuin. Tapi yakin nggak kita? Bener nggak ya proyek itu jalan apa enggak? Nah, dibentuklah nih satu platform. Ya, satu platform dikelola oleh bagian dari Kementerian Keuangan, saya bilang SMV tadi, Special Mission Vehicle, namanya PT SMI. Mengelola platform ini untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai, merealisasikan goals dari SDG kita. Next, ini agak teknis, tapi intinya adalah, ya tadi, platform silakan tadi ini semacam menu nih. Ya, si SM ini bilang, oke, yuk kalau kalian mau masuk, kalian bisa ikut. Ada 4 menunya, namanya SDG Development Facilities, sama Development Facilities proses penyiapan project. Oh, kita mau bikin namanya de-risking facilities. Risiko itu gimana caranya de-riskingnya, mengurai risikonya. Mereka mau bantu di sana. Atau langsung financing sekalian, SDG Financing Facilities. Atau malah memasukkan dalam bentuk equity. Tapi intinya adalah sekarang kita punya suatu platform yang dikelola oleh suatu institusi yang sifatnya yang kredibel, yang reputasinya bagus, yang bukan bagian dari Kementerian Keuangan, makanya dia dipercaya, ya kan, untuk menyalurkan dana-dana tadi, ya, untuk merealisasikan proyek-proyek yang sifatnya
menunjang pencapaian SDG kita. Alhamdulillah, misalnya kita sudah bisa mobilisasi so far sampai saat ini 3,27 billion US dollar. Next. Oke, langsung aja. Ini ininya apa? Berbagai proyeknya, 61 proyek yang sudah selesai dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang real, konkret bisa jalan. Next, terakhir. Thematic bond. Thematic bond itu tadi misalnya green bond lah gampangnya. Thematic. Ini thematic itu bahasa generiknya. Mau bisa blue bond. Apa itu blue bond? Untuk membiayai proyek yang berkaitan dengan kelautan. Ada green bond, ada SDG bond, ada ESG bond. Bahkan sekarang namanya ada juga menerbitkan gender bonds. Oke. Nah, jadi kalau kita menerbitkan bond, contohnya paling gampang kita green bond deh. Ternyata green bond itu pertama, itu nggak semudah itu kita menyematkan label green. Gaya-gayaan aja, kita klaim ini sebagai green bond. Ternyata nggak seperti itu. Jadi prosesnya pertama adalah kita harus menyiapkan namanya framework. Oke, framework itu apa sih? Nah, di situ kita terangkan, kita uraikan. Mau ngapain aja. Nah, di framework itu ada misalnya namanya penggunaan hasilnya itu mau diapain nih? Kalau kita nerbitin bond, itu mau diapain hasilnya? Kemudian ada semacam, karena nanti harus underlying-nya ada proyeknya. Gimana kita menyeleksi proyek? Apa benar proyek ini bisa mengurangi atau mencapai SDG? Bisa mengurangi emisi gas rumah kaca tadi misalnya. Hasilnya, prosesnya, mau diikuti apa? Kemudian ada reporting. Nah, jadi Indonesia waktu kita mau menerbitkan green bond, saya lupa nanya nih. Kalian ngerti nggak sih bond itu apa? Bond itu adalah surat utang atau surat berharga. Jadi pada intinya issuer, penerbit bisa swasta, bisa korporasi, bisa BUMN, bisa juga pemerintah. Jadi pada intinya si penerbit adalah pemerintah menerbitkan bond 1 miliar dibeli oleh investor. Jadi 1 miliar tadi ada nih surat utangnya itu 1 miliar ya. Saya serahkan ke investor, dibeli oleh investor, misalnya tenornya 5 tahun. Nah, jadi kemudian 5 tahun dalam 1 miliar itu diterima oleh pemerintah selama 5 tahun, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, itu kita akan membayar kupon. Tadi kuponnya misalnya 6%, itu yang dibayarkan ke investor. Terus kita bayarkan sampai dengan akhir waktunya, akhir periodenya, kemudian kita kembalikan 1 miliar tersebut. Prinsipalnya. Gitu ya. Itu yang namanya bond. Nah, lebih jauh lagi nanti bond itu bisa dijual belikan. Jadi even sebelum jatuh tempo, mereka juga ada marketnya, ada pasarnya. Bisa dijual belikan, bisa untung, bisa rugi. Seperti kayak saham. Nah, balik ke sini, ya kan? Kita menerbitkan green bond. Nah, tadi nggak gampang. Ya kan, tahu dari mana orang investor bahwa ini benar-benar green loh. Ya sama aja. Kalau kita menjual makanan halal, benar kan ini halal? Nah, makanya kita harus bikin framework. Frameworknya itu nanti dievaluasi, direview oleh ada namanya third party. Oke. Nah, dia ngelihat nih, benar nggak? Oh, ini udah memenuhi kaidah-kaidah, kita punya standarnya, international standardnya ada. Nah, kita lakukan itu. Oh, kita dinilai namanya medium shading. Medium lah kelasnya. Ya udah, kita udah punya frameworknya, terus kemudian kita terbitkanlah. Kita menerbitkan namanya, pertama itu green sukuk, bukan green bond. Apa itu sukuk? Pada intinya sama, bond juga, tapi yang berbasis syariah. Namanya sukuk. Kalau bond itu namanya, istilahnya kita namanya conventional bond, yaitulah obligasi. Nah, kalau yang berbasis syariah, kita mengikuti prinsip-prinsip syariah, itu namanya sukuk. Nah, sama juga nih, waktu kita bilang, ini sukuk, ya, nggak sembarangan juga kita.
bilangnya ini kenapa ini sukuk? Kita meminta fatwa ke Dewan Syariah Nasional MUI. Dilihat sama mereka strukturnya ini memenuhi prinsip-prinsip kaidah syariah tadi enggak? Dapatlah kita namanya fatwa kesesuaian. Sehingga kita bisa mengklaim bahwa itu emang benar sukuk. Memenuhi ke syariah Islam tadi. Nah, kita terbitkan. Ya kan? Kita terbitkan. Nah, satu lagi nih. Udah selesai. Wah, kita dapat nih 1 billion, 4 billion, dan seterusnya. Nah, karena green, underlying-nya itu adalah proyek yang green. Dan nanti itu harus ditranslasikan dalam bentuk outcome-nya apa nih? Yang diukur dalam bentuk pengurangan emisi gas rumah kaca tadi. Dan nanti kita bikin reporting. Setahun kemudian kita bikin report. Ini yang kita kerjakan, ini proyeknya sudah selesai, ini dampak pengurangan dari emisi tadi, kemudian ini diaudit. Jadi nggak sembarangan. Ada tata kelolanya harus kita penuhi. Coba next. Ini kami sudah menerbitkan Green Sukuk sejak tahun 2018. Itu the first sovereign, kita negara di dunia pertama yang menerbitkan Global Green Sukuk secara sovereign di dunia 2018. Kita menerbitkan kemudian namanya Sukuk Retail, Green Sukuk Retail. Sukuk Retail itu artinya buat individu, investor individu. Kita sudah menerbitkan namanya SDG Bond, itu tahun 2021. Oke. Nah, jadi ini kalau ada estimasi nih, ya kan? SDG Financing Needs. Kalau ini hitung-hitungannya Bappenas, ini kebutuhannya kita. Tapi langsung aja deh, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya kan? Kita sembarangan nerbitin green bond. Oke, kita nggak sembarangan nerbitin green sukuk. Nanti kita harus ukur nih, dan jadi underlying proyeknya itu apa? Nah, terus jadi nggak? Udah jadi deliver nggak sesuai janji? Nah, ini yang kita buat nih. Kita ini satu contohnya report tahun 2018. Jadi setelah kita menerbitkan Green Sukuk 2018, kita bikin reportnya setahun kemudian. Contohnya, sebetulnya ada 9 eligible sectors. Tapi kita hanya pakai 5 sektor saja. Namanya sektor pertama, energi terbarukan, efisiensi energi, ketahanan terhadap perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan seterusnya. Nah, terus kita ukur nih. Ya kan? Ini loh dampaknya. Dan ini di audit saya bilang tadi. Kita pakai namanya KPMG tahun pertama, kemudian pakai EY, kemudian pakai PwC. Kalau dilihat, ini pelajaran berasal dari sektornya. Oke. Jadi intinya adalah, Bapak Ibu bisa lihat, ada yang bisa lihat, nerbitin green bond, ya kan, itu membutuhkan suatu effort yang luar biasa. Nah, tapi kembali lagi ini kan bagian dari komitmen kita. Kita ingin membangun yang green, kita bisa dapat pembiayaan juga yang sifatnya green, yang harusnya cost-nya itu bisa lebih rendah. Kan gitu. Oke, next. Ini udah jam segini ya. Udah langsung aja next. Nah, itu yang sudah ongoing. Jadi itu beberapa pemikiran gimana kita nyari pembiayaan yang sifatnya kreatif tadi, yang sifatnya inovatif. In pipeline, kita terus berinovasi. Tadi kita baru saja meluncurkan komitmen kita untuk mencapai net zero emission. Kita akan menerapkan namanya ESG, Environment Social Governance, untuk setiap fasilitas diberikan oleh pemerintah. Tadi yang PDF, PGF, dan sebagainya, kita akan dikaitkan dengan ESG. Ada standar-standar yang harus dipenuhi sebelum proyek itu layak diberikan bantuan insentif dari pemerintah. Kita akan membangun namanya pasar carbon market. Kita akan melakukan energy transition mechanism. Tadi yang net zero emission, bagaimana kita beralih dari contoh konkretnya lagi, kita menggunakan PLTU batu bara, kita gimana menggunakan lebih banyak lagi yang renewable energy. Tapi begitu meretire lebih early, itu pasti ada cost-nya. Gimana kita menstrukturkannya?
Land value capture, sama juga kita membangun proyek infrastruktur tadi, gimana? Nah ini harusnya relevan banget dengan planologi nih. Kalau kita bikin jalan tol, ya kan, itu kan sebetulnya meng-create economic value yang asalnya nggak ada, itu menjadi ada. Ya kan, harusnya itu di sana itu tumbuhlah sentra-sentra industri misalnya. Paling gampang kita bikin rest area. Itu coba kita value tuh. Jadi ketika kita ngomong tentang cost-nya kita bikin jalan tol itu, ada benefit lain. Oke, itu contohnya. Oke, next. Nah, habis. Ini udah 4:30. Saya nggak tahu ya ada waktu. Sebenarnya saya ada lagi satu topik terkait dengan ini lagi rame tadi tentang subsidi BBM. Kenapa ini relevan dengan kita? Kita tadi bicara tentang yang green, yang berkelanjutan. Nah, BBM ini kan kita bicara tentang ya fossil fuel yang harus kita kendalikan. Ya kan? Ada hukum ekonomi, ya kan? Salah satu pengendalian itu caranya dengan harga. Nah, tapi kalau harga, wah ini kita menyangkut hayat hidup orang banyak. Nah, saya nggak apa-apa ya, tambah lagi 10 menit ya. Cepat saja deh. Next. Langsung next. Oke. Ini cara baca APBN. Kalian belum pernah tahu APBN ya. APBN itu very simple lah. Ada 3 komponen. Komponen pertama namanya pendapatan yang A itu. Jadi negara itu kan mengut pajak, ada biaya cukai, ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak, contohnya dividen dari BUMN, itu pendapatan negara. Yang komponen kedua adanya belanja. Uang itu mau dipakai apa? Ya belanja. Belanjanya ada 2, belanja yang di pusat dan belanja yang daerah. Namanya itu TKDD. Itu yang ditransfer ke daerah. Kita transfer kurang lebih 769 triliun, 804,8 triliun kita transfer ke daerah. Ada 500 lebih daerah tingkat provinsi maupun tingkat kota madya kabupaten. Kalau defisit pendapatannya lebih kecil daripada belanja, ada defisit, kita menutupnya dengan namanya pembiayaan. Oke, itu strukturnya. Nah, saya mau cerita pertama kondisi APBN kita. APBN kita itu sudah kolom pertama, siklusnya itu kita bicara tahun 2022. Itu APBN itu disetujui, dibuat dan disetujui bersama pemerintah dengan DPR itu di bulan tahun sebelumnya September Oktober. Ya. Jadi APBN 2023 ini lagi kita kerjain bersama DPR. Nanti akan kita setujui di bulan September, akhir September atau awal Oktober. Nah, coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, adik-adik bayangkan, kita membuat perencanaan untuk setahun ke depan. Kalau kondisinya normal-normal aja, mungkin that's okay. Pasti ada deviasi, pasti. Tapi mungkin nggak banyak. Tapi dalam kondisi yang dibuat ketidakpastian, yang sangat volatile, ketidakpastian itu mengakibatkan, ya tadi deviasi bisa sangat besar. Siapa yang menyangka akan terjadi pandemi COVID-19? Nggak ada. Itu yang jadi tahun 2020. Harus ngapain nih? Karena pandemi, ya kan? Dan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, ngapain kita? Akhirnya kita harus pembatasan, kita lockdown, kita namanya PSBB, PPKM, dan seterusnya. Ekonomi terpuruk. Perpajakan, penerimaan pajak, pasti terkoreksi dalam. Nah, gimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus hadir untuk rakyatnya. Kalau adik-adik sekalian ingat, waktu kita mulai deklarasi, dideklar itu pandemi, harus ngapain? Kita nggak tahu. Oh, kita lockdown. Ya kan nggak boleh keluar rumah. Mungkin kalau kalian ingat, kita menjelang puasa waktu itu. Cuma sebentar lah, nanti juga lebaran, udah boleh mudik lagi. Nggak tahu nih bakal 1 bulan, 8 bulan, setahun nggak tahu waktu itu. Obatnya nggak ada. Pencegahnya, vaksinnya nggak ada.
Disitulah pemerintah seperti harus hadir untuk rakyatnya. Contohnya apa? Oke, seluruh pembiayaan pasien COVID ditanggung oleh pemerintah. Nah, duitnya dari mana? Prima pajak kita lagi turun. Kita memberikan bantalan, namanya lockdown. Ini orang-orang miskin itu, orang menengah ke bawah itu gimana mereka, how to survive. Harus kita berikan nih bansos. Ya kan, bantalan sosial harus kita tambah lagi. Kalau nggak mereka nggak bisa hidup nih. Itu udah bicara tentang kehidupan, keselamatan masyarakat. Ini ajar dunia pendidikan kita, proses belajar kita harus terus jalan. Ya gimana caranya? Oke, kita secara daring. Nggak punya duit. Oke, kalau gitu kita berikan subsidi kuota internet. Dari mana uangnya? Nah, di sini kita akan bicara tentang, kalau kita ekonomi, kita namanya counter cyclical. Counter cyclical itu siklenya lagi kayak begini, kita harus dorongin dengan budget pemerintah salah satunya. Ya, itu kan butuh belanja semua. Oke. Itu kejadian tahun 2020. Jadi kalau kalian nanti ngomong soal utang meningkat, itu kita menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan bangsa kita. Perimanya turun, belanjanya naik. Pemerintah memutuskan vaksinasi diberikan secara gratis. Dari mana uangnya? Nah, 2022 kita udah mulai recovery. Oke. Wah, kita cukup optimis. Saya bilang tadi APBN ini dirancang di bulan Oktober tahun 2021. 2022, ya kan? Kita optimis nih Januari, Februari, terjadilah perang di Ukraine. Ternyata dampaknya itu ngehit dua sektor pangan dan sektor energi. All of a sudden, harga komoditas meningkat tajam. Oke, harus ngapain kita? Nah, di sini yang mau saya tunjukkan, alhamdulillah di sisi penerimaan kita dapat windfall. Kenapa? Karena harga komoditas tinggi. Kita penghasil batu bara, kita penghasil mineral seperti nikel misalnya. Kita harga CPO lagi bagus. Oh, alhamdulillah penerimaan kita lagi naik nih, ya kan? Makanya di bulan Juni APBN kita koreksi namanya Perpres 98 2022. Kita koreksi. Oh, sekarang outlook-nya itu instead of 1846 bisa tambah 24, bisa tambah 420,1 jadi 2.200. Nah, kita kisi belanja. Nah, ini nih akan harga minyak, harga BBM. Di awal APBN awal kita mengeluarkan 152,5 triliun. Dulu harga minyaknya kita asumsikan cuma 63, namanya ICP ya, harga minyak Indonesia itu cuma 63 US dollar per barrel. Kan kita nggak tahu tuh di bulan Oktober itu akan ada perang. Begitu ada perang, langsung melonjak sempat di atas 100. Oke. Nah, kalau harga minyak 100, berarti subsidi kita akan nambah. Oke. Nah, waktu itu pemerintah memutuskan, ini yang saya bilang tadi, hidup itu pilihan, policy itu adalah pembuat pilihan-pilihan ya hidup lah saya bilang. Waktu itu pilihannya adalah, loh, harga minyak itu semua naik kok. Kalian lihat di Eropa, di mana negara maju semua naik. Itu ditanggung oleh si konsumer. Benar nggak? Oke, pemerintah bilang, alhamdulillah kita lagi dapat windfall. Kita saat ini sedang economic recovery, sedang pemulihan ekonomi. Gimana kalau kenaikan BBM tadi, kita ambil APBN yang mengabsorb. Oke, jadi belanjanya diputuskan. Meskipun harga ICP tadi udah mencapai 100, enggak. Kita nggak perlu naikkan. Tapi konsekuensinya subsidi energi itu nambah dari 152 menjadi 502, udah naik 3 kali lipat. Itu di bulan Juni. Coba next. Yang 152, 502, langsung saja next. Nah, ini gambarannya.
Oke. Kita lihat yang solar Pertalite deh. Pertalite deh. Ya. Pertalite. Ternyata harga keekonomian Pertalite itu mencapai berapa? Rp13.150 per liter. Kemudian harganya di pom bensin berapa sih? Ini sebelum kenaikan harga. 6.7650. Berapa selisihnya? Sebesar 42%, 5.500. Jadi kalau kalian ngisi bensin mobil kalian, full tank misalnya, 40 liter. Kalian isi Pertalite. Ya. 40 liter sekali isi. Oke. 40 liter kali 5.500. Berapa tuh? 200.000-an, 220.000. Itu seolah-olah sama dengan kalian itu menerima uang 220.000 dari pemerintah. Langsung tuh. Kalau kalian mengisi full tank 4 kali, seminggu sekali, jadi sebulannya itu 4 kali, kalian menerima berapa? 880.000 dari pemerintah. Langsung dikasih nih cash. Sama tuh. Jadi harusnya kalian beli di pom bensin Shell, enggak ada Pertalite. Kalian itu saving sebesar tadi 220.000 sekali ngisi bensin. Ini subsidi. Pertanyaannya, kalian pemilik mobil layak nggak sih disubsidi? Apa sih definisi subsidi? Subsidi perlukan nggak? Perlu. Tapi untuk siapa? Orang yang membutuhkan, which is orang miskin. Makanya pemerintah, kebijakan pemerintah saat ini adalah bagaimana kita melakukan penyesuaian harga BBM yang tujuannya apa sih? Ya kan? Membuat studi itu lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Keywordnya adalah tadi tepat sasaran, berkeadilan. Adil nggak sih kita memberikan subsidi kepada orang kaya yang notabene punya mobil? Berapa besarnya? 5.500 per liter. Coba next. Ini ada fakta yang, nah ini juga kenapa kita waktu 500 triliun, ya kan? Oh kita pakai 23 juta kilo. Nah ini tadi hukum ekonomi. Karena harga bensinnya murah, memang aktivitas ekonominya juga lagi membaik terus nih. Jadi sekarang masyarakat nggak ada insentif atau disinsentif untuk membatasi pembelian BBM tadi. Oh masih murah kok. Jadi kita hitung-hitung, wah ternyata Oktober udah bisa habis nih. Makanya kita 502 triliun itu nggak cukup. Akan bisa lebih besar lagi. Coba next. Nah ini yang harus kita sadari bersama. Ini gimana cara bacanya nih? Kembali yang Pertalite aja deh. Ya. Ini 1/10 itu menunjukkan desil. Kelompok income dari penduduk kita berdasarkan income. Desil pertama, desil kedua sampai desil 10. Desil 10 orang paling kaya, desil 1 itu orang paling miskin. Oke. Kalau kita lihat konsumsi Pertalite. Pertalite dikonsumsi oleh bisnis, industri, dan perorangan. 86% dari Pertalite dinikmati oleh rumah tangga. Jadi 14% kita hilangin dulu deh, karena itu buat industri. 86%. Dari 86% yang dikonsumsi oleh rumah tangga, itu 80%-nya itu dikonsumsi oleh rumah tangga mampu. 80%-nya. Jadi yang saya bilang konsumsi apa? Subsidi 500 per liter tadi, dikonsumsi 80% itu oleh orang mampu, rumah tangga mampu. Kalau kita lihat lagi nih, ya kan? Ini definisi rumah tangga mampu itu apa? Itu 60% terkaya, 60 desilan teratas. Kalau kita ke definisi kemiskinan, yang benar-benar miskin itu cuma desil 1, oke lah sama desil 2. Jadi kalian bisa lihat
Ya kan? Jadi kode angka nih di poin bawah itu. Kita mengalokasikan namanya kompensasi untuk Pertalite sebesar 93 triliun. Dari 93 triliun itu 80 triliun dinikmati oleh rumah tangga mampu. Next. Nih, kalau kita bicara tentang 502 triliun. 502 triliun itu uangnya habis langsung hari ini, tahun ini. Kalau kita nggak ada subsidi, ya kan, uang itu oleh pemerintah bisa pakai apa sih? Ini contohnya nih, kita bisa bikin 3.300 rumah sakit. Kita bisa 3.500 ruas jalan tol. Kita bisa bikin, lihat nih, 41.000 puskesmas dan seterusnya. Yang ini untuk menggambarkan kita 500 triliun itu langsung habis tahun ini. Kalau kita bangun infrastruktur, ini bisa jadi segini nih, 500 triliun tadi. Next. Waduh. Sudah 5 kurang 10, Pak Luki. Mana ini saya tadi. Udah ada ini nggak, Andi? Tolong cek dong. Hah? Tepat waktu nggak? Oh, belum. Nggak apa, dikit. Oke, Pertalite akhirnya dinaikkan oleh kita. Ya kan, dari 650 jadi 10.000. Tapi 10.000 pun lihat nih. Ya kan? Itu masih ada gap 3.150. Jadi sangat banyak yang bilang, kenapa kita naikkan harga minyaknya, harga BBM bersubsidi ketika harga minyak lagi turun. Kalau ini turun pun ini masih ada gap sebesar 3.150. Dan penurunan ini pun apakah akan sustain apa enggak? Misalnya, bentar lagi akan masuk winter. Demand-nya itu biasanya di negara-negara Amerika, Eropa itu akan meningkat. Dan itu pasti akan mengerek harga. Jadi lagi, sekarang lagi agak harga minyak lagi turun. Kita pertanyaannya kan akan sustain apa enggak sih? Tapi even sekarang pun, sebenarnya kita bisa lihat masih ada gap yang disubsidi oleh pemerintah sebesar 3.150. Enggak habis sebetulnya. Next. Nah, pemerintah, tadi kan kita ingin, ini pasti kena hit juga nih orang miskin tadi. Kan concern kita ingin tadi memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran. Kita nggak ingin tadi orang miskin terdampak, makanya kita bikin nih, kita tambahan bansos. Ini sifatnya on top. Ya kan? Kita berikan kepada BLT sebanyak 20 juta KPM, keluarga penerima manfaat. 20 juta keluarga kita berikan BLT sebesar 12,4 triliun, besarnya berapa? 150.000 kali 200.000 kali 2, jadi 600.000. Kita berikan namanya BSU, bantuan subsidi upah. Ini buat para pekerja yang income-nya atau gajinya di bawah 3,5 juta per bulan. Kita berikan bantuan BSU namanya, bantuan subsidi upah. Berapa? 600.000 per sampai dengan akhir tahun. Kita minta dukungan Pemda. Nanti Pemda ini misalnya akan memberikan subsidi kepada transportasi, ojek, angkutan umum, dan seterusnya. Jadi kita memastikan bahwa orang-orang miskin tadi, yang 40% 40 desil terbawah tadi, itu dapat mendapatkan support, dukungan dari pemerintah. Nah makanya, next, kemudian kita hitung nih. Kalau kalian bisa lihat baca ininya, yang atas itu, yang kuning itu adalah BLT. Jadi yang abu-abu BSU, yang oranye itu BLT, yang biru itu tadi beban gara kenaikan BBM. Nah, kita bisa lihat ya kan, ya 4 desil terbawah itu mereka netnya itu sebenarnya positif. Ya, mereka kena hit harus bayar BBM yang lebih tinggi, tapi mereka juga mendapatkan tambahan income dalam bentuk BLT maupun BSU tadi. Nah, hitungan kita itu masih positif. Tapi yang untuk yang desil ke 5, 6 dan seterusnya, ya itulah memang harus membayar, menanggung cost-nya tadi, burden-nya tadi. Oke, next. Inflasi akan naik, kita hitung 6,3, 6,8, langsung saja next. Pertumbuhan pun tidak terdampak banyak, next.
Next saja. Sorry, kemiskinan justru makan turun. Karena tadi kemiskinan tadi kan orang miskin tadi kan justru netnya positif. Maka kita perkirakan bisa justru kemiskinan kita bisa diturunkan terus. Oke, terakhir ini angkanya saja. Jadi 502 itu akan melonjak menjadi 698 kalau kita nggak melakukan apa-apa. Nah, kembali lagi kalau kalian sebagai policy makers, kita mau nggak menghabiskan 700 triliun setahunnya 700 triliun nih habis untuk tadi memberikan subsidi yang sifatnya tidak tepat sasaran. Oke. Next. Nah, makanya kalau misalnya tadi 502 kita lakukan penyusunan harga tadi, bisa kita turunkan menjadi 649. Kok kecil, Pak? Karena memang baru cuma 4 bulan, kan September, Oktober, November, Desember. Dampaknya itu akan lebih terasa nanti di tahun 2023. Itu ICP-nya kalau 105. Kalau ICP-nya turun jadi 99, itu menjadi 605. ICP di sini adalah ICP rata-rata setahun, bukan kondisi saat ini udah 90, Pak. Enggak. Ini rata-rata setahun. Nah, kemarin itu kan sempat di atas 100. Oke, mungkin saya akan berhenti di sini. Mudah-mudahan ini bisa bagi saya sampaikan ini sebenarnya lebih sharing session. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Luki. Saya kira ini sangat insightful ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tadi Pak Luki menjelaskan soal pembiayaan kreatif. Tadi ada apa saja? Tematik bond, ada KPBU tentunya begitu ya. Terus kemudian tadi SDG Indonesia One dan ada blended finance. Rekan-rekan mahasiswa di sini mungkin saya cek siapa yang baru pernah mendengar istilah green bond di kuliah ini? Siapa yang baru mendengar istilah green bond pada kuliah ini? Baru ya. Jadi betul-betul menambah pengetahuan kita semua. Tadi juga beliau menjelaskan soal mengapa subsidi BBM itu dikurangi ya, bukan dicabut begitu ya. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dahulu Pak Luki, apa memungkinkan kita untuk membuka sesi diskusi? Iya, baik, terima kasih. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya ke Pak Luki. Mungkin 2 penanya dulu ya. Ya, 2 penanya saja karena dalam waktu 10 menit. Silakan teman-teman. Ada? Terima kasih banyak Pak Iben kehadirannya. Kalau tidak ada dari floor, dari forum di sini, izin kalau begitu saya menginformasikan ya. Ini ada hadiah. Nah, siapa yang mau menanya dikasih hadiah. Ayo. Apa hadiahnya? Saya nggak tahu nih isinya. Tuh, ada bingkisan katanya. Nah. Maunya surprise, ada Pak. insentifnya nih. Maunya surprise. Ada yang mau nanya? Insentif. Silakan. Saya nggak tahu isinya apa nih. Ya, silakan. Wah, nasi bungkus. Nah, tuh. Nih, contohnya manusia itu mereaksi, respon akan terhadap insentif. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Krisantia Putri Saragi, NIM 1542041 dari program S1 Perencanaan Wilayah dan Kota IPB. Pertama-tama ingin mengklarifikasi dulu, Pak. Tadi di paparan Bapak yang tentang permasalahan subsidi BBM, saya ingin menyimpulkan sebenarnya pemerintah melihat masalahnya itu, pemerintah itu malah mensubsidi harga barang dan bukan melakukan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, saya ingin bertanya, apakah sebenarnya bantuan langsung tunai, kebijakan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya sebuah bentuk dari subsidi yang dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dan jika iya, apakah sebenarnya bantuan langsung tunai itu dapat menjadi sebuah solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi permasalahan subsidi BBM ini? Dan yang pertanyaan kedua, Pak, apa agenda pemerintah ke depannya dalam mengatasi masalah subsidi harga barang dan dapat mengendalikannya kepada subsidi masyarakat yang lebih membutuhkan? Sekian dari saya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Tadi siapa nama? Mbak siapa? Krisanti, ya, Pak. Krisanti. Ya. Tadi saya dijanjiin Pak Miming katanya kalau ada yang nanya nggak susah-susah. Nggak jadi deh hadiahnya, susah sama tanya. Ternyata susah. Satu dulu aja ya, nanti barang ini. Atau sekarang dulu deh, kuprin dulu deh. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Al-Hafiz dari Transportasi S2. Mungkin saya termasuk awam Pak dalam hal tentang ekonomi politik ini Pak. Mengenai tadi pernyataan Bapak mengenai penyesuaian harga BBM ini itu dikarenakan untuk dengan tujuan untuk agar bantuan ini lebih tepat sasaran gitu Pak. Tapi ternyata yang terjadi malah subsidinya makin dikurangi, sehingga terjadi kenaikan harga BBM Pak. Yang jadi pertanyaan saya, kalau emang tujuannya untuk agar supaya tepat sasaran bantuan pemerintah tersebut, kenapa tidak dibikin kebijakan langsung secara teknis agar bantuan pemerintah itu tepat sasaran, misalnya kayak membuat aturan tidak boleh mengisi pertalite atau jenis bensin lainnya gitu Pak. Maksudnya yang kebijakannya yang lebih teknis itu Pak, yang lebih tepat sasaran, bukan menghilangkan atau mengurangi dari subsidinya langsung ke masyarakat. Kemudian yang kedua Pak, tadi saya lihat jumlah rencana di subsidi itu berdasarkan harga minyak dunia itu sebesar 63 US dollar per barrel. Ternyata setelah makin ke sini yang sesuai dengan Perpres tahun 2022 itu terjadi kenaikan sebesar 500 triliun Pak, sekitar 500 triliun. Patokannya dasarnya itu harga minyak dunia itu sekarang 80 US dollar per barrel. Nah, itu kenapa terjadi kenaikan yang signifikan gitu Pak, 3 kali lipat, sedangkan dari landasannya dari ya Pak. Jadi pertanyaannya, kenapa terjadi lonjakan kenaikan yang signifikan 3 kali lipat, sedangkan perubahan harga minyak dunianya itu cuma dari 63 US dollar per barel ke 80 Pak. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan ya. Krisanti sama Al-Hafiz tadi ya, siapa namanya? Siapa namanya? Al-Hafiz. Ya. Terima kasih ya. Ini yang saya ingin dari kalian tetap harus kritis. Ya, punya pemikiran kritis kan sangat bagus. Nah, kita mencari jawabannya. Nah, nanti kalian masa depan kalian itu kalian akan berada di posisi saya di sini nih. Kalian nanti akan yang membuat kebijakan. Dan membuat kebijakan itu tadi dasarnya pertama tuh kita harus kritis, harus bisa mengeksplor semua kemungkinan, semua possibilities, ya kan? Kemudian kita mengambil keputusan. Oke. Saya tadi barusan diskusi tadi sebelum sini saya diskusi dengan Pak Miming, Bu Dekan misalnya. In reality, nggak pernah kita bisa mendapatkan apa yang disebut first best solution. Ketika kalian buat kebijakan, kita bicara tentang berbagai constraint, berbagai tantangan, tadi mau ada politiknya, ekonomi, dan sebagainya, sehingga kita harus siap dengan namanya yang disebut second best, even third best, even fourth best solution. Oke, karena seringkali kondisi ideal itu malah
yang nggak eksis nih. Nah itu tantangan kalian nanti sebagai pembuat kebijakan, kalian sebagai perencana. Kalian akan dihadapi berbagai tantangan yang akhirnya ya nggak bisa nih first best solution tadi. Oke, balik tadi yang soal tanya tadi yang nomor terakhir lo di Hafiz lo belum saya ingat ya. Harga minyak. Nah kembali lagi saya sampaikan, nih kami ini membuat kebijakan, kita harus membuat kebijakan APBN, anggaran APBN itu buat tahun depan. Ini saya lagi dengan DPR, kita lagi dengan DPR merancang APBN untuk tahun 2023. Ya kan? 2023. Pertama kan tadi kan ini APBN ini ada pendapatan negara. Berapa ya APBN penerimaan negara kita 2023? Kalian bisa tahu nggak for sure? Oh bisa 3.000 triliun Pak. Oh bisa 2.500 triliun. Tahu dari mana? Kita harus bikin namanya educated guess. Kita ada bikin model kuantitatif. Oh harusnya sekian nih. Oke. Nah salah satunya yang tadi pertanyaan Hafiz tadi adalah waktu kita di bulan Oktober 2021, kita merancang 2022, kan belum ada perang. Harga minyak saat itu ada kisaran 60 US dollar per barrel. Oh, kita juga lihat punya model, kita lihat data-data yang ada, buat proyeksi dari Bloomberg, dari yang berbagai institusi. Oke, kayaknya 63 ini cukup reasonable. Pakailah kita asumsi 63 US dollar per barrel. Jadi tahunya ada si Putin ini nih. Ya kan? Si Putin ini bikin movement yang semua nggak ada yang menyangka akan terjadi. Gara-gara perang tadi, harga minyak langsung naik. Itu semua di luar kontrol kita. Harga minyak itu sempat naik di atas 110. Hari ini lagi turun lagi di kisaran 90, tadi 88. Nah, saya tanya lagi, besok mau naik lagi apa turun? 88-nya akan berlangsung terus apa? Kita kan tadi anggaran setahun penuh nih 2022. Masih ada 3,5 bulan lagi. Saya bilang tadi, educated guess lagi. Ya kan professional guess. Nanti itu akan ada winter di Eropa. Winter itu akan butuh energi yang lebih banyak konsumsinya. Kalau konsumsi lebih banyak, pasti akan mengerek harga lagi ke atas. Nah, kita nggak ada yang tahu, tapi kita punya pengetahuan, at least pengalaman, melakukan educated guess tadi. Oh, kayaknya oke, 88, tapi kayaknya naik lagi nanti 95. Tonya turun jadi 90, jadi 85, nggak tahu. Tapi kita harus ambil putusan nih sekarang. Jadi bulan depan akan naik apa turun harga minyak? Ini kan kayaknya dengan anggaran kita tadi. Jadi dari 63 naik 110, turun ke 88, kemudian mau naik lagi 90, apa turun 85? Kita nggak tahu nih. Nah sekarang kalau kamu jadi pembuat kebijakan, harus ngambil keputusan, harus ngapain kita? Kan itu loh tantangannya. Oke. Nah, sekarang makanya kita asumsikan, ya kan, biasanya kami di Kementerian Keuangan mengurusi APBN ini, kita pemikirannya adalah konservatif. Kalau terlalu optimis nanti takutnya meleset, justru kita bisa kena hit. Kalau kita berlebih, ya alhamdulillah. Gitu cara berpikir kita. Oke. Nah, jadi dengan tadi yang 63 jadi harganya jadi 100, ya kan? Oh, all of a sudden asalnya cuma tadi 150, naik 500, naik jadi 698 triliun kalau kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ada kenaikan harga BBM. Nanti saya tanya lagi nih, kalian sebagai pembuat kebijakan, kalian mau nih menghabiskan 700 triliun. Anggaran kita totalnya berapa sih? Lihat nih, kita 3.100 triliun. 700 triliun hanya habis untuk subsidi. Saya bilang tadi 500 triliun itu bisa buat apa aja? Bisa bikin 3.000 sekolah, 3.000 rumah sakit. Ini pilihan nih buat kita semua. Apakah rasional kalau kita menghabiskan 700 triliun untuk subsidi? Yang saya terangkan tadi nih, subsidi ini dinikmati oleh paling banyak oleh orang-orang yang rumah tangga mampu.
Apakah kita mau mensubsidi orang rumah tangga mampu? Kalau memang keputusannya seperti itu, kalau misalnya ada presiden yang bilang, nggak apa, saya mau subsidi, ya itu keputusannya politiknya. Nah, sekarang soal BLT, itu bagus banget pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya pertanyaan Mbak Trisanti ya. Kamu tingkat berapa? Apa? Tingkat 3. Ini pertanyaan master nih, Pak Miming. Ya, ini bagus banget nih. Ini pertanyaan ekonomi nih. Ya, kalau kita ingin memberikan subsidi, jadi kan judulnya itu kan kita pengen subsidi tepat sasaran. Ya udah kita tahu nih kalau ada orang miskin, ya kita bantu aja orang miskin. Jadi akan lebih bagus kalau subsidi itu dikaitkan dengan pemberian langsung. BLT itu adalah subsidi kepada orang. Kan kita tahu nih, alhamdulillah kita punya data orang miskin by name, by address. Oke, kita udah punya data orang miskin. Tapi kan bagian kan dinamis nih. Ya kan? Oh, ada pandemi, banyak sekali orang jatuh miskin. Diupdate terus. Tapi tetap aja masih ada error. Itu harus kita akui. Tapi kita udah punya nih data orang miskin by name, by address. Oke, termasuk juga beberapa itu sudah punya nomor handphonenya. Jadi nanti kalau tema BLT itu bisa lewat transfer di handphone. Jadi kan tepat sasaran. Nah, kalau subsidi barang, kita kan lekatkan ke barang nih. Barang ini harusnya harganya 15.000, oh jadi 10.000. Kan melekatnya ke barang, bukan ke orang. Nah, sekarang siapa yang mengkonsumsi itu? Itulah penikmat subsidi tersebut. Nah, problem dengan subsidi barang adalah sangat mungkin untuk menjadi tidak tepat sasaran. Atau pengawasannya akan sulit untuk memastikan subsidi tadi tepat sasaran. Ya kan? Maka tadi pembatasan, itu good idea. Tapi ternyata di lapangan itu, kembali lagi nih, fakta yang saya bilang tadi, first base, second base, third base lagi. Akan sangat sulit melakukan enforcement, memastikan bahwa itu tepat sasaran. Kalau kita melakukan pembatasan, ya kan? Oh, hanya mobil yang 1.400 cc, 1.500 cc. Nanti ini contoh real aja. Kita memberikan subsidi solar untuk nelayan, kapal nelayan. Ya kan? Diisilah kapal nelayan itu. Mereka ternyata punya tangki gede banget di bawahnya itu. Kemudian dijual lagi dengan harga biasa. Contoh real. Itu tantangan kita bagaimana di lapangan memastikan bahwa pengawasan itu atau pelaksanaan itu bisa sesuai dengan rencana. Jadi memang ke depannya, kalau ditanya informasi energi kita akan mengalihkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Contoh LPG. LPG 3 kilo. Tadi subsidinya itu gede banget tuh. Ya kan? Nah, kita pengen nanti mulai pelan-pelan. Oke, untuk rumah makan miskin, kita kasih dia uangnya. Dalam bentuk LPG-nya. Silakan dia nanti beli LPG. Dengan harga yang sudah ditambahkan tadi. Nah, itu butuh waktu. Tapi ke depannya, kamu benar banget. Kita ke depannya pemerintah, kita akan mengarah subsidi yang lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan cara memberikan subsidi kepada orang instead of barang. Gitu ya. Mohon maaf saya harus pergi lagi buru-buru ini, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Dede sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Luki. Mohon maaf rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan belum bisa. Nanti mungkin di kesempatan yang lain ada memungkinkan untuk bertanya kembali juga yang ada di Zoom begitu ya. Sebagai penutup Pak Luki dari SAPPK juga ada sedikit kenang-kenangan untuk diberikan kepada Pak Luki. Tadi yang nanya udah dikasih belum hadiahnya tuh? Sudah ya? Sudah ya? Dapat apaan tuh? Kasih ke teman-temannya tuh. Coba diperlihatkan Trisanti dan Mas Hafiz. Saya nggak tahu tuh, tim saya yang ngasih tuh. Wah. Oh, yang lain pengen.
bisa di tengah Pak Luki ada sedikit kenang-kenangan dari bersama ya. Berarti bagaimana atau di sini saja Bu? Di sini ya. Yang foto dari situ. Foto dulu. Ya. Yang lain bisa berdiri. Bisa berdiri. Ada penekanan Pak. Ya, ada. Ya. Ya, oke. Banyak kemuliaan, kasih ya. Selamat lari besok. Baik, dengan berakhirnya paparan dan sesi tanya jawab, kami akan menutup kuliah umum ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.